suara kudung keprak meja tepet. Muni suara mesin debu-debu pading mabuk, debu-debu pading mabuk. Mobil gede pading mabuk, mobil gede pading mabuk. Pada tahun 1962, Cilegon berdiri sebuah pabrik baja Trikora yang merupakan babak baru bagi era industri nasional. Dan diharapkan akan mampu mendukung perkembangan industri nasional yang mandiri. Dan berpengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional pasca Indonesia merdeka. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mari disimak sampai dengan selesai. Dan jangan lupa subscribe-nya. Biro Perancang Negara menggandeng konsultan asing untuk merintis industri baja yang bernama Proyek Besi Baja Trikora. Setelah studi kelayakan selesai disusun, maka Cilegon dipilih sebagai tempat pengolahan dan produksi hasil olahan biji besi karena memiliki kelebihan seperti lahan luas, terdapat sumber air yang melimpah, aksesnya yang terjangkau dari berbagai pulau untuk mendatangkan besi tua melalui Pelabuhan Merak. Pada pemerintahan era Soeharto mendorong perubahan status proyek besi baja Trikora menjadi perseroan terbatas atau disingkat dengan PT. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tepatnya tanggal 31 Agustus 1970. Sehingga merubah pabrik baja Trikora menjadi PT Krakatau Steel dan berikut anak perusahaannya. Juga sebagai pengumuman yang resmi untuk mendirikan PT Krakatau Steel, Persero, dan diberikan mandat yang luas untuk membangun industri baja di Indonesia. Krakatau sendiri diambil dari nama gunung berapi yang pernah ada di sekitar Selat Sunda di masa lalu. Hingga saat ini gunung berapi ini tetap aktif yang biasa dikenal dengan sebutan Anak Krakatau. Maka pembebasan lahan tahap pertama dan kedua pun dilakukan tepatnya pada 7 Maret 1973 sampai dengan tahun 1978. Yaitu dengan merelokasi penduduk dengan resettlement. Yang sudah barang tentu berdampak pada alih fungsi lahan pertanian dan nelayan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat agraris. Kehadiran PT Krakatau Steel telah mendorong percepatan pembangunan. Dan disusul kemudian perkembangan industri-industri chemical lainnya yang sangat pesat di wilayah kota Cilegon. Yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial budaya dan tata guna lahan. Sektor industri dan jasa semakin tumbuh berkontribusi besar. Secara berangsur menggantikan dominasi sektor pertanian. Sebetulnya hal ini menjadi wajar bagi sebagian negara yang tengah bergerak maju. Yang dulunya agraris dan bertransformasi menjadi negara industri dan jasa. Namun jika tidak diiringi oleh peningkatan SDM maka ini hanya akan menjadikan tenaga kerja tanpa lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, masyarakat pertanian akan kehilangan bentuknya ketika modal utama ialah lahan direform menjadi komoditas. Masyarakat peralihan dari bertani menuju masyarakat industri mengalami proses perubahan modal. Daerah persawahan dan perladangan menjadi daerah industri. Hilangnya modal tanah akan menjadikan mereka tenaga kerja tanpa lapangan pekerjaan. Penduduk yang tidak memiliki modal lahan akan menggunakan modal kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan nasional bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Memerlukan keseimbangan antar berbagai sektor. Sektor pertanian yang selama ini merupakan aset penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun masih dianggap sebagai penghambat pembangunan. Jika diperhatikan dalam pembangunan sekarang ini tidak hanya sektor industri saja yang mulai bangkit dan tumbuh tetapi juga sektor perumahan, kesehatan, pendidikan dan pariwisata. Semua sektor itu juga membutuhkan lahan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi supaya aspek usaha dapat berjalan dengan baik. Seperti yang ditulis oleh Ustadz Sunardi dalam bukunya Cilegon dalam catatan PMAG. Bahwa alih fungsi lahan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 19 dikenal sebagai suatu bentuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan-kawasan yang terjadi di bumi. Dalam definisi alih fungsi lahan adalah proses terjadinya perubahan satu penggunaan arti lahan ke dalam kepentingan lainnya.
yang pekerjaannya mencari ikan, hasil ikannya itu dijual ke masyarakat terdekat di sekitar Cilegon, di Gading, Merak, ya, di Tangkil, Cibeber, itu ikannya hasil dari sini. Jadi kehidupan masyarakat di sini sebagian besar adalah ikannya dari sini. Nah ini andai kata ini dibangun proyek UT, nah ini kan rencana yang itu. Pembangunan nasional bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Memerlukan keseimbangan antar berbagai sektor. Sektor pertanian yang selama ini merupakan aset penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak, masih dianggap sebagai penghambat pembangunan. Jika diperhatikan dalam pembangunan sekarang ini tidak hanya sektor industri saja yang mulai bangkit dan tumbuh tetapi juga sektor perumahan, kesehatan, pendidikan dan pariwisata. Semua sektor itu juga membutuhkan lahan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi supaya aspek usaha dapat berjalan dengan baik. Dari perkembangan sektor non-pertanian itu, maka sektor yang paling dirugikan adalah sektor pertanian. Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang merubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Modal utama petani ialah lahan yang memiliki ketahanan waktu dan kuantitas. Kemudian dapat tereduksi menjadi modal uang ketika telah diubah bentuknya menjadi komoditas. Bagian buruh tani pada mulanya merupakan para pemilik lahan yang telah kehilangan atau menghilangkan lahannya. Inilah awal dari peralihan masyarakat dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri. Saat industrialisasi masuk ke Cilegon, terdekat di sekitar Cilegon, di Gading, Merak, ya, di Tangkil, Cibeber. Tepatnya era 1970-an. Mayoritas penduduknya saat itu bekerja pada sektor pertanian yang umumnya masih dikerjakan secara tradisional. Tingkat pendidikan serta penguasaan iptek penduduk rata-rata masih rendah, menyebabkan penduduk tidak mampu bersaing untuk bekerja atau menciptakan pekerjaan di sektor lain. Kondisi ini menjadi kondisi yang berkepanjangan. Dahulu Cilegon hanya mengenyam pendidikan pondok pesantren. Maka setelah memasuki era industrialisasi, kesadaran baru pun timbul untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah umum, sekolah kejuruan, dan perguruan tinggi. Namun kondisi ini bukan berarti menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan pada fakta bahwa kualitas pendidikan dari luar daerah Banten konon lebih memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Sehingga tetap saja kita saat ini kita dihadapkan pada persoalan yang sama. Tidak bisa mendapatkan peluang pekerjaan. Yang bisa menjadi evaluasi dan diskusi bagi kualitas pendidikan di Kota Cilegon. Ini tidak terlepas dengan dunia pendidikan, kan? Lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu di Cilegon ini sudah seperti dulu. Di sini sudah banyak kejuruan, kan? Ada STM, ada SMEA, ada jurusan mesin, jurusan metalurgi, kimia dan sebagainya itu. Nah ini, tapi yang harus dipahami oleh pihak pemerintah ini, pemerintah ya, oleh pemerintah, apa sih kebutuhannya pabrik baja sama tekstil, apa sih kebutuhannya urusan kimia, apa yang harus dimitrakan. Badan Pusat Statistik, BPS, Provinsi Banten merilis pertumbuhan ekonomi di Banten. Salah satu fokusnya yakni perihal pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon. Pertumbuhan ekonomi Cilegon yang didukung oleh pesatnya industrialisasi di wilayah pecahan Kabupaten Serang tersebut. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Cilegon ini berbanding terbalik dengan penyerapan tenaga kerja di kota industri. Pasalnya, pengangguran di Cilegon justru terbesar di Banten. Meski industrialisasi pesat, namun tak bisa menyerap banyak tenaga kerja. Akibatnya yang terjadi adalah pengangguran tertinggi di Indonesia dengan menempati urutan ketiga. Lagi-lagi membuktikan bahwa aspek struktural seperti kebijakan pemerintah daerah dan kelembagaan ekonomi lokal belum ada strategi untuk bisa mempengaruhi atau memberi solusi bagi keberlanjutan mata pencaharian untuk mengentaskan kemiskinan di mana kesejahteraan diperoleh dengan adanya keadilan dalam pembangunan.
Ini penting, ini semua yang terlibat, baik dari kementerian, baik dari pemerintah daerah, dari masyarakat, tokoh masyarakat, pengusaha, harus sama-sama bersatu memikirkan bagaimana menjaga kestabilan alam, keseimbangan alam, dan juga untuk meningkatkan perekonomian. Bukan hanya dari industri dikatakan dapat mendapatkan kehidupan itu, tapi dari laut pun kita akan bisa itu. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPS Margo Yuwono yang mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka TPT tertinggi tercatat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,91%. Provinsi dengan peringkat angka pengangguran tertinggi kedua yakni Jawa Barat, 9,82%. Peringkat pengangguran tertinggi ketiga adalah Banten dengan angka 8,98%. Peringkat pengangguran tertinggi keempat adalah DKI Jakarta dengan angka 8,5%. Peringkat kelima adalah Sulawesi Utara dengan angka prosentase 7,06. Demikian sampai di sini dulu. Kita akan kembali lanjutkan dalam konten berikutnya. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar yang positif sebagai perbaikan dari apa yang kami telah sampaikan. Data dan sumber informasi kami dapatkan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Wong adoh megaweni enak, wong parek megaweni nyapu, wong adoh mancing megaweni gampang, wong parek kudu ngegebrak meja dhewe.